Baik betul nasib Budi Gunawan, baru saja diberhentikan sebagai Kepala BIN, langsung pula bergabung dalam pembekalan calon menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran kemarin di Hambalang. Tak ikut dipanggil ke Kartanegara, tapi ikut menghadiri pembekalan di Hambalang. Itu terlihat lebih istimewa, sangat berkelas. Jabatan yang terlihat mengejar dirinya, bukan dia yang mengejar jabatan. Lewat jalan yang tak biasa dilewati oleh orang lain pula, tak bisa disebut lagi. Sebelumnya diusulkan Presiden Jokowi jadi Kapolri. Belum sempat fit and proper test di DPR, KPK tiba-tiba saja mentersangkakan Budi Gunawan. KPK di masa lalu menganggap Budi Gunawan ini orang yang bermasalah. Bahaya kalau dia yang menjabat sebagai Kapolri. Lalu Pak Budi Gunawan menggugat proses pertersangkaan dirinya lewat pra-peradilan. Ajaib, nasib baik lagi. Ia menang. Status tersangkanya seketika itu juga lepas. Ini menjadi presiden bahwa pra-peradilan itu bisa dimenangkan oleh pihak yang ditersangkakan. Mestinya tak ada lagi halangan untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri saat itu, sebab hasil dari fit and proper test di DPR secara bulat menerima pengajuan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tapi Presiden Jokowi saat itu berpikir lain. Bagaimanapun juga, putusan KPK yang sudah mentersangkakan Budi Gunawan harus juga dihormati, meski sudah dibatalkan lewat pra-peradilan. Presiden Jokowi mengangkat Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, posisi yang tak kalah menterengnya dibandingkan Kapolri. Tercatat Budi Gunawanlah Kepala BIN yang terlama duduk di posisinya sejak era reformasi. Benar-benar tak tergantikan dia. Sempat tercium aroma konflik antara Kepala BIN dan Panglima TNI yang dijabat Gatot Nurmantio waktu itu. Justru yang terlihat terlempar dari kekuasaan adalah Gatot Nurmantio, bukan Budi Gunawan. Konon jasa terbesar Budi Gunawan sebagai Kepala BIN adalah menyatukan Presiden Jokowi dan Prabowo setelah Pilpres 2019 lalu. Budi Gunawanlah kabarnya di balik pertemuan yang bersejarah antara Presiden Jokowi dan Prabowo di stasiun MRT pada waktu itu. Dan kemudian kita sama-sama tahu tak terpisahkan hingga saat ini. Jadi kalau kemarin Budi Gunawan dicopot sebagai Kepala BIN oleh Presiden Jokowi bukan karena ada persoalan antara Jokowi dan Budi Gunawan, atau sempat-sempatnya Presiden Jokowi mencopot Kepala BIN di sisa masa jabatannya yang hanya tinggal 1 pekan. Tapi lebih karena Presiden terpilih Prabowo memang hendak mengganti Kepala BIN yang baru, yakni Muhammad Rerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang menterinya dijabat langsung oleh Presiden Prabowo. Presiden Jokowi hanya meneruskan saja rencana Presiden terpilih Prabowo agar nanti Kepala BIN bisa dilantik bersamaan dengan menteri-menteri lainnya. Bagaimanapun juga Kepala BIN tidak sama dengan menteri-menteri lainnya yang harus melewati fit and proper test di DPR lebih dulu. Selain dekat dengan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo, Budi Gunawan sebetulnya lebih dekat lagi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia pernah menjadi ajudan Megawati saat menjadi Presiden kelima dulunya. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa sebetulnya Budi Gunawan adalah umpama kader PDIP itu sendiri. Ia tak tergantikan sebagai Kepala BIN bukan semata-mata karena kedekatan dengan Presiden Jokowi, melainkan karena backup politik di belakangnya adalah PDIP. PDIP lah yang dianggap menyodorkan nama Budi Gunawan sebagai Kapolri dulunya, lalu kemudian menjabat Kepala BIN yang tak tergantikan itu. Karena itu orang ragu apakah kehadiran Budi Gunawan di Hambalang adalah karena kedekatan dengan Jokowi atau Prabowo atau malah representasi dari PDIP. Ketidakhadiran Budi Gunawan saat di Kertanegara adalah bukti bahwa Jokowi dan Prabowo tak lagi berencana memasang Budi Gunawan sebagai menteri atau apapun juga. Tapi setelah kedatangan Pramono Anung ke Kertanegara yang dikabarkan membawa pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk Prabowo, maka besoknya Budi Gunawan langsung merapat ke Hambalang. Setidaknya Budi Gunawan bisa dianggap ikut didorong oleh PDIP. Hanya saja pertemuan antara Megawati dan Prabowo belum juga ada kabarnya.
Apakah akan terwujud sebelum pelantikan atau setelah pelantikan? PDIP belum secara terang-terangan bergabung ke dalam pemerintahan atau memilih berada di luar pemerintahan. Kalau Nasdem sudah dengan tegas menyatakan bahwa berada di dalam pemerintahan tapi tak mengirimkan satupun nama menteri yang didorong oleh Nasdem. Kabarnya Surya Paloh malu juga setelah sebelumnya 2 kader menterinya berurusan dengan penegak hukum. Makanya ia ingin bertemu lagi 4 mata dengan Prabowo, bisa jadi membahas bentuk koalisi lain yang ingin disepakati kedua belah pihak. Entahlah.